Selamat pagi. Sugeng Enjing. Ini talk show Kiara. bersama saya Yukio. Dan saya Gloria. Tepuk tangannya dong. Fe, kamu masih ingat temannya kita yang imut. iya ingat kayak kamu? Kenapa dia? Dia sekarang sudah semakin wow. Iya, sejak aktif di gereja, ya jadi kayak gitu. Keren sekali ya, terkenal sebagai anak yang alim. Iya, katanya sih temannya banyak banget di gereja. Ya langsung saja kita panggil Fanya. Fanya, Namamu siapa? Fanya Victoria Setiadi. akhir-akhir ini kamu viral loh. Sebagai anak alim. Bisa kamu ceritakan kisahnya? Begini, viral sebagai anak alim ya. Alim lawan katanya apa? Tidak alim. Badung, bandel. Sebenarnya kita hidup di dunia ini ada yang namanya kebebasan. Kebebasan menurutmu artinya apa, Vi? Bebas itu artinya semua orang dapat berbuat dan bertindak dan mengungkapkan pendapatnya tentang sesuatu. Kalau menurut aku, kebebasan itu kondisi yang tidak terikat oleh peraturan, hukum, pajak, dan kewajiban. Betul, itu arti kebebasan menurut KBBI. Bukan kebebasan seperti itu yang aku maksud. Dan kebebasan secara umum adalah keadaan lepas dari kewajiban, tuntutan, dan hukuman, dan ada keinginan untuk lepas dari kesusahan, ketakutan, gangguan, beban, dan lebih memilih rasa aman. Dan kebebasan secara khusus adalah keadaan sebagai makna keberadaan kita sebagai manusia. Dengan kata lain, berarti kemampuan manusia untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya. Nah, yang aku mau sampaikan di sini adalah kebebasan yang sejati. Allah bermaksud memberikan kebebasan manusia untuk bisa mengambil keputusannya sendiri agar ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan yang membahagiakan. Oh, jadi Allah itu menghendaki agar manusia bertindak sesuai isi hatinya, bukan karena hawa nafsu atau dorongan dari orang lain. Dalam kitab suci bagian mana yang menjelaskan tentang kebebasan? Nah, mari kita baca Galatia 5 ayat 1 dan 13-15. Berkat sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menjadi orang bebas, maka kita diajar untuk membebaskan sesama, bukan sebaliknya, menggunakan kebebasan yang sudah diberikan Allah untuk hal-hal yang tidak berguna. Allah menghendaki agar manusia tidak menggunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih. Iya, manusia memang harus bebas dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangannya. Oh, jadi manusia juga harus bebas untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar untuk dalam upaya mendapat dirinya ke dalam kesempurnaan. Iya gitu, betul. Nah, sekarang yang tidak kalah viral sebagai siswa alim. Baik, kita panggil tamu berikutnya, Clarence. Nah, setelah membicarakan tentang kebebasan, sebenarnya untuk apa sih kebebasan itu? Mungkin untuk mencapai cita-cita. Nah, betul tuh, cita-cita setiap manusia adalah dia ingin mencari dan mendapatkan kebahagiaan. Nah, Clarence, hal apa yang bisa membuat manusia bahagia? Jadi begini, kebahagiaan dalam arti umum itu ada dua, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan lahiriah. Kebahagiaan jasmani itu seperti kesehatan jasmani, materi, atau kekayaan. Sedangkan kebahagiaan lahiriah itu seperti pujian, penghargaan, dan perasaan gembira. Ya kurang lebih orang umum biasanya sih mendefinisikan kebahagiaan seperti itu. Kalau kebahagiaan menurut kitab suci atau Yesus kayak gimana? Kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 1-12. Berbahagia adalah orang yang sepenuhnya menyandarkan hidup kepada Allah. Ini adalah aspek iman. Ada 8 sabda bahagia. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Miskin itu tidak memiliki harta benda.
Karena dalam hidupnya ia tertindas oleh ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan kurang beruntung sehingga ia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu, ia rendah hati menantikan pertolongan dari Tuhan dan dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Aku tahu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Aku juga tahu, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Murah hati itu adalah gemar membuat kasih kepada sesama. Lalu, yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya adalah mereka yang menyandarkan dirinya kepada sabda Allah dan siap melakukan kehendaknya. Yang ketujuh pasti berisi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Membawa damai itu adalah orang yang menciptakan suasana damai dimanapun mereka berada. Aku juga tahu, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini adalah mereka yang berjuang demi tegaknya kebenaran dimanapun mereka berada. Bersukacita dan berbahagialah, karena upahmu besar di surga. Luar biasa, kira-kira apa sih tujuan Tuhan menyampaikan sabda bahagia? Tuhan Yesus ingin menyiapkan para pengikutnya, termasuk kita, untuk tugas berutusan mewartakan kabar sukacita, kerajaan Allah, sebagaimana yang dikehendaki Bapa. Sabda bahagia juga memiliki nilai eskatologis, yaitu berkaitan dengan akhir zaman. Sabda bahagia ini merupakan tuntutan atau prasyarat bagi semua orang yang ingin masuk dalam kerajaan surga. Baik teman-teman, sekarang kebebasan dan kebahagiaan sudah kita kupas. Kita punya narasumber satu lagi nih. Narasumber kali ini adalah orang yang sudah bertobat. Dulu dia adalah seorang yang sangat jauh dari Tuhan, namun sekarang ia menjalin relasi yang sangat erat dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita sambut Grisel! Apa kabar Grisel? Puji Tuhan, baik dan sehat. Walaupun sekarang tergolong anak alim, sebenarnya dulu Grisel ini sangat jauh dari Tuhan. Nah, Grisel, apakah masa lalu itu bisa tolong diceritakan pada kita? Dulu, saya adalah seorang dari keluarga Kristen yang biasa-biasa saja. Saat TK dan SD, saya bersekolah di sekolah negeri. Keluarga Kristen yang biasa itu gimana? Ya, keluarga Kristen yang biasa tuh kayak jarang beribadah, dan pas waktu sekolah minggu tuh aku tuh bolong-bolong terus sekolah minggunya. Jadi, agama Kristen tuh cuma sebagai hiasan di kartu kancil aku aja. Lalu katanya kamu pernah sekolah di sekolah negeri, itu gimana ceritanya? Ya, karena dekat dari rumah aja sih. Emang rumah kamu di mana? Saat SD dan TK, saya tinggal di pedalaman sana. Orang tua saya bekerja di kota. Jadi, saya ikut nenek yang sudah tua. Jadi, ya hidup saya mengalir begitu aja, tanpa arah. Lalu gimana tuh prosesnya kamu jadi mengenal Yesus? Orang tua saya akhirnya cukup mapan dan bisa membeli rumah di kota. Akhirnya, saya dan nenek diajak untuk pindah ke kota. Di lingkungan rumah saya yang sekarang cukup hangat. Ada kelompok doa yang mengajak dan menerima saya untuk tumbuh di dalam Yesus. Apa yang buatmu semakin tertarik untuk mengenal Yesus? Pertama, saya diajarkan untuk rendah hati. Jika ingin mengikuti Yesus, maka kita pertama harus rendah hati. Barulah kita dapat membangun relasi dengan Dia. Kok bisa demikian? Membangun relasi dengan Tuhan Yesus berarti kita mau berkomunikasi dengan Dia, sehingga kita dapat mengetahui Yesus itu siapa dan bisa bersahabat dengan Dia. Kalau menurut Grisel, gimana cara kita membangun relasi dengan Yesus? Oh, pertama adalah melalui doa. Kenapa harus doa? Doa menjadi salah satu jalan bagi kita dalam menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Doa menjadi salah satu relasi komunikasi kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kerapuhan di hadapan Yesus. Sebagai umat beriman, hidup tanpa doa berarti tak ada relasi dengan Tuhan. Lalu kalau selain doa ada apa lagi?
Yang kedua, melalui membaca firman yang ada di dalam kitab suci. Melalui membaca dan merenungkan kitab suci, kita memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk berbicara kepada kita. Dengan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci, berarti kita mencoba memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Mantap, selain doa dan kitab suci ada apa lagi? Melakukan firman Tuhan yang kita baca dari kitab suci. Melakukan segala sesuatu yang berkenan dalam kehendak-Nya. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk berrelasi dengan Tuhan, yaitu yang pertama berdoa, yang kedua membaca firman Tuhan, dan yang ketiga melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Kalau menurut kalian, gimana membangun relasi dengan Tuhan? Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk membangun relasi dengan Tuhan menurut Ibrani pasal 10 ayat 22-25. Di ayat yang ke-22, hati yang tulus dan iman yang teguh, yakin dan percaya tanpa keraguan. Dasar yang kuat dalam menjalin relasi dengan Tuhan Yesus adalah iman. Hati yang tulus, ikhlas adalah hati yang jujur. Sejati, asli apa adanya, nyata, tidak hanya kelihatan baik dari luar saja. Pada ayat ke-23, teguh dalam pengharapan. Sikap teguh dalam pengharapan menjadikan kita tidak mudah putus asa dalam menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Relasi dan komunikasi dengan Yesus, seperti juga relasi kita dengan sesama. Kadang ada pasang surutnya. Dengan memiliki keteguhan dalam pengharapan, sehebat apapun pasang surut relasi kita dengan Yesus, hal itu tidak akan memutuskan jalinan relasi kita dengannya. Di ayat yang ke-24 hingga 25 adalah saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih. Sikap saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih merupakan prasyarat menjadi murid Yesus yang sejati. Pun juga dengan sikap yang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan saling menasihati, dengan menunjukkan sikap sebagai murid yang sejati, maka relasi kita dengan Yesus yang terjalin akan dengan harmonis. Kalian tahu kisah Simon Petrus dan Andreas? Saat Yesus sedang berjalan di Danau Galilea, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tanpa banyak alasan, langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Jika mereka tidak percaya pada Yesus, kemungkinan besar mereka tidak akan mau mengikuti Yesus begitu saja. Selain percaya pada Yesus, mereka juga memiliki harapan terhadap Yesus. Wah, kita belajar banyak hal banget ya hari ini, yuk. Iya, benar sekali. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih pada Vanya, Clarence, dan Grisel yang sudah bersedia menjadi narasumber. Sampai jumpa di talk show Kiora selanjutnya. Dadah!